Zombie Apocalypse. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Ketemu lagi barengan gua Andri Turis, the power update cocok yang pasti bakal mereaction video yang amazing. Sehat selalu ya, yang pasti di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, kehadiranku di sini gue bakal mereaction dan memberikan informasi atau mungkin mengedukasi kalian semua tentang yang namanya sejarah. Dan untuk kesempatan kali ini gue bakal membahas atau mereaction salah satu video rekomendasi yang udah kirimkan linknya dengan saudara-saudaraku yang berada di Aceh sana, dengan judulnya ini, Masya Allah, sangat luar biasa ya, Sejarah Kerajaan Jempa. Ya, ini memang Kerajaan Jempa ini belum sempat gua reaction juga sih ya. Yang pasti buat kamu semua, langsung aja kita reaction bareng-bareng. Tapi yang perlu bergabung jangan lupa langsung subscribe channel gue biar tambah berkembang dan gue tambah semangat karena channel ini bisa berkembang berkat kalian semua. Kita mulai aja. 1, 2, dan 3. Nah, ini dari channelnya Analisis Mahasiswa. Assalamualaikum Sobat Mahasiswa. Waalaikumsalam. Selamat datang di channel Analisis Mahasiswa. Masya Allah. Di video kali ini kita akan membahas tentang sejarah Kerajaan Jempa. Sejarah Kerajaan Sebelum Jempa, ya. lanjut, jangan lupa like video ini, komen dan berlangganan di channel ini. Dikutip dari Wikipedia, Kerajaan Dari Jempa Wikipedia, ya. adalah salah satu kerajaan Islam di Indonesia pada abad ke-7 Masehi. Pendiri Kerajaan Jempa adalah Salman Al-Parsi. Wilayah Kerajaan Jempa mencakup wilayah Kabupaten Biren saat ini. Wow. Kerajaan Jempa mengalami keruntuhan pada tahun 880 Masehi. Wilayah Kerajaan Jempa meliputi perbukitan di sekitar Sungai Pedada hingga Pantai Krueng Pesangan. Pusat kerajaan Wow. Luas banget ya Kerajaan Jempa itu. Berdiri pada abad ke-7. Abad ke-7 berarti sekarang abad 21. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Sekitar 14 abad yang lalu. Berarti berapa ratus tahun yang lalu itu, Masya Allah. Wow, Masya Allah ini. Kerajaan Jempa berada di Desa Blang Sepeng yang menjadi pemukiman penduduk. Selain itu, Kerajaan Jempa memiliki kota pelabuhan yaitu Kuala Jempa. Wilayah ini memiliki banyak sungai besar yang menjadi tempat berlabuh dan berlayar kapal dan perahu. Kerajaan Jempa merupakan kerajaan dengan pemukiman penduduk yang ramai. Pusat pemerintahannya yaitu Kuala Jempa yang merupakan kota pelabuhan. Kota ini menjadi persinggahan Dan ternyata memang di Nanggro Aceh Darussalam ini kerajaan-kerajaan Islam itu banyak banget ya. Banyak banget, serius deh, banyak banget kalau menurutku secara pribadi gitu ya. Karena ada kerajaan Perlak, ada kerajaan apalagi tuh ya, Samudra Pasai. Terus kerajaan apa lagi ya? Oh, pokoknya banyak banget deh. Dan sekarang ini ada Kerajaan Jempa. Masya Allah. Wow. perdagangan yang strategis di Pulau Sumatera. Selain itu, Kerajaan Jempa juga termasuk dalam jalur perdagangan dan pelayaran Selat Malaka. Hal ini membuat kegiatan utama Kerajaan Jempa juga menjadi salah satu jalur perdagangan dari Selat Malaka. masyarakatnya adalah berdagang. Kawasan perdagangan Kerajaan Jempa berada di pesisir utara Pulau Sumatera. Kerajaan ini menjalin hubungan diplomasi perdagangan dengan kerajaan-kerajaan yang ada di Pulau Sumatera. Selain itu, Kerajaan Jempa juga menjalin hubungan perdagangan dengan kerajaan-kerajaan yang berasal dari kawasan Arab, Persia, Masya Allah. India, dan Tiongkok. Kerajaan Jempa Dan memang sudah dari zaman terdahulu ya, ini kerajaan-kerajaan yang berada di Sumatera sana ini memang sudah menjalin hubungan erat dengan kerajaan-kerajaan yang ada di luar negeri sana gitu. Ya, khususnya ini di kerajaan kerajaan Arab gitu. Dan sampai sekarang pun kerajaan Arab dan Aceh ini, sekarang kita berbicara Aceh karena sekarang ya, ini masih sangat erat banget jalinannya gitu.
Sampai ya mungkin kalian yang baru apa namanya baru atau belum tahu terjalinnya hubungan antara kerajaan Arab Saudi dan Aceh itu sangat luar biasa banget loh. Karena kenapa? Yang pertama, itu Aceh sendiri memiliki lahan wakaf yang berada di Mekah. Yang dekat banget kawasannya itu dengan Masjidil Haram. Itu kalau nggak salah. Dan kalau nggak salah juga ini mohon dikoreksi ya. Dan kalau nggak salah juga ini pernah gua reaction gitu kan. Ada 5 wakaf bangsa Aceh yang berada di Mekah. Sangat luar biasa banget ini bener-bener. Masya Allah. Menjadi salah satu tempat penyebaran Islam pertama di Nusantara. Penyebaran Islam di Kerajaan Jempa terutama dilakukan oleh bangsa Persia. Penduduk Kerajaan Jempa menjadi Muslim secara perlahan. Kerajaan Jempa ini sepenuhnya menjadi kerajaan Islam pada tahun 777 Masehi. Raja pertama dari Kerajaan Jempa adalah Salman Al-Parsi yang berasal dari Campia, Persia. Ia mendirikan kerajaan ini pada Ini Salman Al-Farsi ini dari Persia. Masya Allah. Jadi memang iya oke. Sekarang gini. Apa namanya? Tak heran memang ya kalau tak heran kita gue sendiri sebagai orang Jawa Barat gitu ya, sebagai orang Sunda lah pokoknya nama. Kalau menurut kacamata gue sendiri, pemandangan sudut pandang gue sendiri terhadap orang-orang Aceh itu memang rata-rata itu kalau dilihat wajahnya itu ya seperti ya orang Arab, orang India. Serius deh. Beda gitu, beda sendiri gitu. Cobalah lamun paribasa, nah jadi gue ngomong bahasa Sunda tuh. Lihat wajah-wajah kayak ya orang Sunda gitu kan, orang Jawa kan punya ciri khas tersendiri, tapi kalau Aceh, Masya Allah, Aceh. Ini kalau gue artikan jadinya mungkin A-nya itu Arab, C-nya itu Cina bisa jadi, mungkin ya, E-nya itu Eropa, H-nya itu Hindustani atau India. Mungkin gitu kan, Masya Allah. Allahu Akbar, ini keren. Ia mendirikan kerajaan ini pada tahun 770 Masehi setelah menikahi seorang putri Aceh dari sebuah kerajaan Hindu purba. Keturunan dari Salman Al-Parsi menjadi merah atau penguasa dari kerajaan-kerajaan lain di Pulau Sumatera. Salman mengangkat anaknya yang bernama Syahri Poli sebagai pendiri dan penguasa wilayah Poli. Selain itu, dia juga mengangkat anaknya yang bernama Syahri Nawi sebagai penguasa wilayah Perlak. Wilayah Poli kemudian menjadi kerajaan Pedir. Sedangkan wilayah Perlak berkembang menjadi Kesultanan Perlak. Anak tertua dari Salman Al-Parsi yang bernama Syahri Tanwi menjadi pewaris kerajaan Jadinya sebelum kerajaan Perlak ini Jempa dulu ya. Oke. Jempa. Sedangkan anak termudanya yang bernama Syahri Duli menjadi raja di kerajaan Indra Purba di Aceh Besar. Keempat anaknya menjalin hubungan kesukuan yang diberi nama Suke Imumpet atau Suku Imum Empat. Masya Allah. Salman Al-Parsi adalah keturunan Nabi Muhammad SAW, Jalur Ali bin Abi Talib dan Husain bin Ali. Ini berdasarkan gelar Syahri yang dinisbatkan kepadanya. Gelar ini diberikan kepada ini berdasarkan gelar Syahri Ulangi. Jalur Ali bin Abi Talib. Jalur Ali bin Abi Talib. Ini berdasarkan gelar Syahri yang dinisbatkan kepadanya. Gelar ini diberikan kepada keturunan Husain bin Ali dan putri Raja Persia yang bernama Syahri Banun. Masya Allah. Nah, sobat mahasiswa, itulah sejarah Allahu kerajaan Akbar. Jempa. Cukup sekian untuk video kali ini. Masya Allah. Apabila ada kesalahan dalam penyebutan mohon dimaafkan. Jangan lupa like video ini, komen dan berlangganan di channel ini. Masya Allah. Alhamdulillah ya. Ini ayam ayam mistis bunyi mulu nih.
ya. Abaikan aja. Jadinya ini baru loh, ini apa namanya, salah satu kerajaan yang baru gue ketahui, dan ternyata kerajaan Jempa ini didirikan pada tahun 1700 ya mungkin 1777 pada abad ke-7 oleh Raja Salman Farsi, dan itu dari Persia. Dan yang paling masya Allah dan subhanallah banget, beliau itu masih ada keturunan dari Nabi Muhammad SAW. Allahu Akbar, masya Allah, subhanallah, alhamdulillah, ya. Ayam bunyi mulu. Jadinya gue bingung deh harus ngomong apa lagi ini tentang Aceh ini. Banyak banget misteri yang belum terpecahkan gitu, ya. Banyak banget sejarah-sejarah yang belum orang ketahui. Banyak yang belum banyak orang ketahui tentang sejarah Aceh. Dan gue juga secara pribadi ya baru mengetahui gitu. Dan kenapa sih gitu kan, banyak yang bertanya, kenapa sih bang kok Aceh terus yang dibahas gitu, nggak ada provinsi lain apa? Karena menurut gue gini, satu, gue cinta sama Aceh, gue pengen tahu sejarah Aceh, bukan hanya membaca buku, bukan hanya mendengarkan cerita, tetapi gue belajar secara seperti ini gitu kan, belajar sambil mereaction. Tujuannya apa belajar sambil mereaction? Ya karena gue satu pengen belajar, yang kedua ingin membagikan informasi tentang sejarah Aceh yang banyak orang belum ketahui gitu. Contohnya seperti ini deh, ya. Kenapa sih alasannya gitu kan, masih bahas masalah alasannya kenapa masih sering banget gue mereaction sejarah Aceh. Contohnya gini aja, kita ambil simpelnya ya. Misalkan ada yang namanya konten kreator selalu membuat reaction, sorry banget nih, membuat reaction tentang idolanya. Misalkan idolanya si A, pasti selalu dia yang di reaction terus tanpa ada yang lain, karena dia ngefans, ya kan? Ya sama halnya begitu juga dengan gue gitu. Banyak orang yang mengatakan kalau mereaction tentang Aceh itu nggak akan habis 1 tahun. Ya memang karena banyak banget misteri. Small but full a mystery, ya. Keren kan bahasa Inggris gue gitu. Udah pokoknya seperti itu deh buat kamu semua deh ya. Nanti kita bahas-bahas lagi deh. Tenang aja, nggak usah khawatir. Ya yang penting kalian tahu maksud dan tujuan gue di sini mereaction terus tentang yang namanya Aceh itu seperti apa. Oke? Dan makasih banget buat semuanya udah ikutin perjalanan reaksi gue dari awal sampai akhir, dan jangan lupa sekali lagi langsung disubscribe channel gue apabila kalian suka. Oke, ya. Suka tonton, gak suka jangan ditonton. Oke, gue Andi Turus dan pamit dari rumah kalian semua. Amigos Paratus Farmios. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time and bye-bye. I love you all.